Sahabat sepak bola Indonesia, pertandingan uji coba antara Timnas U22 Indonesia kontra Mali U22 menghadirkan cerita yang tidak hanya mengejutkan, tapi juga mengharukan. Seorang predator baru muncul, mencetak gol, lalu menangis haru di hadapan ribuan supporter. Dan yang lebih mengejutkan, pemain-pemain Mali ikut memberikan tepuk Indonesia U22 sedang mempersiapkan diri menuju SEA Games Thailand 2025. Mali U22 datang sebagai salah satu tim kuat Afrika Barat. Laga ini disebut tes mental untuk skuad Garuda Muda. Ekspektasi besar pada duet lini depan, Mauro dan Rafael Struijk. Pelatih Indra Syafri ingin melihat karakter para pemain muda. Bangga, banyak fans bertanya, siapa predator baru Timnas U22? Siapa yang bakal jadi mesin gol selain Struijk? Jawabannya muncul justru Mali menekan cepat. Indonesia terlihat gugup. Mauro menunjukkan kerja keras tinggi. Struijk bermain sebagai target man sekaligus kriter. Suporter tegang, tapi terlihat jelas Mauro dan Struijk mulai membangun chemistry yang luar biasa, passing cepat di lini tengah. Struijk tarik back Mali. Mauro bergerak bebas. Gol tercipta dengan finishing kuat. Begitu bola masuk, Mauro terdiam sejenak, lalu menutup wajahnya. Air mata jatuh. Ada rasa percaya diri yang tumbuh, ada beban yang lepas, dan ada mimpi yang mulai terlihat nyata. Tribun bergemuruh. Suporter teriak namanya. Pemain Mali menepuk pundaknya. Mauro sebelumnya diragukan. Ada kritik bahwa ia belum tajam. Laga ini jadi pembuktian. Gol itu meruntuhkan keraguan. Banyak yang tidak tahu, Mauro adalah pemain yang bekerja keras dalam diam. Latihan ekstra, disiplin, dan fokus. Gol ke gawang Mali bukan sekadar angka, tapi penegasan bahwa ia layak di Timnas U22. Struijk lebih dewasa dalam bermain. Mauro dapat ruang berkat mobilitas Struijk. Kombinasi keduanya bikin pertahanan Mali panik. Passing one-two yang mulai terlihat klop. Struijk juga mencetak gol kedua Indonesia. Duet ini bisa jadi paket lengkap di SEA Games. Satu punya kecepatan dan determinasi, satu lainnya punya visi, teknik, dan finishing kelas atas. Pemain Mali menghampiri Mauro saat menangis. Mereka memberi tepuk tangan. Pelatih Mali memuji Indonesia. Menyebut Timnas U22 punya potensi besar di Asia Tenggara. Mereka bangga karena pertandingan berlangsung sangat berkualitas. Ini jarang terjadi. Lawan bangga terhadap gol yang dicetak Indonesia. Itu artinya kualitas Garuda Muda benar-benar diakui. Mali bangkit. Indonesia kecolongan 2 gol, tapi permainan tetap solid. Beberapa pemain tampil mencuri perhatian. Laga berakhir 2-2. Hasil imbang bukan akhir dunia, justru itu pembelajaran sempurna sebelum menuju SEA Games. Lini tengah butuh konsistensi. Pertahanan perlu komunikasi lebih baik. Transisi cepat Indonesia meningkat. Chemistry Mauro Struijk harus terus diasah. Mental pemain muda makin kuat. Inilah Timnas U22 yang kita harapkan. Berani, kuat, dan penuh karakter. Indonesia masih favorit. Mauro diprediksi jadi predator baru. Struijk tetap jadi pilar serangan. Lawan di SEA Games Thailand, Vietnam, Laos. Peluang mempertahankan emas masih besar. Inilah generasi yang bisa menjaga tradisi emas SEA Games. Arti gol pertama bagi Mauro. Dukungan suporter sangat berarti. Timnas U22 kembali jadi harapan bangsa. Tekad pemain semakin kuat. Ketika seorang pemain muda menangis setelah mencetak gol, itu tanda ia bermain dengan hati. Dan Timnas U22 butuh pemain yang bermain dengan hati untuk mempertahankan medali emas. Garuda Muda, terbanglah lebih tinggi.